Di part kelima ini, kita akan melanjutkan bahasan mengenai teori orbital molekul. Di sini dicontohkan gitu untuk pembentukan Li2. Jadi, ini sama seperti part sebelumnya, udah dijelaskan untuk Li2 sampai N2, dua orbital P, 2P-nya itu lebih rendah daripada satu orbital sigma 2P-nya. Namun kalau di Li ini nggak kepakai ya, karena konfigurasi elektronnya itu hanya sampai 2s1. Lalu, oh ya, buat He-nya sendiri kan sebenarnya ini 1s2 ya, namun di sini nggak digambarkan. Karena sebenarnya kita udah tahu gitu, seperti sudah dibahas di part sebelumnya untuk He2, itu nantinya kan dari sigma 1s maupun sigma bintang 1s itu sama-sama terisi penuh oleh elektron. Jadi bisa dibilang kayak diabaikan aja gitu, nggak digambar pun kita udah tahu kalau mereka terisi penuh. Nah, baru kita ke 2s1, di sini digambarkan sama, ini sejenis sama H2 berarti ya, cuma di orbital 2s. Ada 2s1, 2s1, terus diisikan ke tengahnya ada 2 elektron di sigma 2s, jadi yang di antibondingnya kosong, berarti ini order ikatannya 1. Artinya terbentuk ikatan tunggal dan Li2 ini stabil. Lalu kita bahas juga mengenai sifat magnetiknya. Jadi sifat magnetik itu kan ada yang diamagnetik sama paramagnetik ya. Diamagnetik itu yang biasanya kita sebut non-magnetik gitu. Jadi nggak tertarik oleh magnet. Sementara kalau paramagnetik bisa ditarik. Nah, untuk melihat sifatnya itu kita lihat pasangan elektron di orbital molekul yang terbentuk. Kalau di Li2 ini kan yang terlihat hanya di sini ya, di sigma 2s. Sama yang di 1s, yang tadi aku bilang diabaikan, itu kan juga dua-duanya, baik sigma 1s maupun sigma bintang 1s-nya, itu terisi penuh kan. Jadi nggak ada elektron tunggal di orbital molekul yang terbentuk. Nah, kalau nggak ada elektron tunggal, jadi semuanya itu berpasangan, itu nanti sifat yang diprediksi itu adalah dia magnetik, karena nggak ada elektron tunggal yang bahasanya apa ya, ketika ditarik magnet itu kita perlu ada elektron tunggal yang tidak berpasangan. Contoh selanjutnya yaitu pada O2, oksigen. Jadi kalau O2 kan berarti udah masuk aturan orbital P yang kedua, yang satu orbital sigma 2P-nya itu lebih rendah daripada dua orbital P 2P. Kalau di sini digambarkan dari 2s lagi, sama seperti sebelumnya, yang orbital 1s-nya kan diabaikan gitu, karena kita udah tahu kalau penuh semuanya. Dan di sini 2s-nya juga sama-sama penuh, karena konfigurasi elektronnya tadi kan 2s2, 2p4. Jadi yang 2s sama-sama udah full. Nah, untuk 2p-nya, di sini ada 2p4, ada 2p4 juga, berarti totalnya 8 elektron ya. 8 elektron itu dipakai untuk mengisi orbital molekulnya dan mengikuti aturan gitu. Jadi dari yang paling bawah terisi 2, tingkat selanjutnya juga bisa terisi 4, masih ada sisa 2 elektron untuk tingkat energi yang ini. Itu mengikuti aturan 2 elektronnya nggak boleh terisi dalam satu orbital aja. Jadi harus disebar merata. Jadi 2 orbital terisi sebagian dulu. Nah, karena disebar merata ini, jadi ada 2 elektron tunggal ini yang nanti berpengaruh ke prediksi sifat magnetiknya. Karena ada 2 elektron tunggal yang tidak berpasangan gitu, jadi sifat magnetik dari oksigen ini paramagnetik. Kalau Li2 tadi dia magnetik ketika tidak ada elektron tunggalnya, jadi semuanya berpasangan. Lalu untuk order ikatannya sendiri dihitung di sini sama kayak di part sebelumnya, jadi bonding dikurangi antibonding. Di sini bondingnya 8. Oh ya, 8 ini hanya di orbital 2p sama 2s. Jadi di sini ada 6 elektron, di sini ada 2 elektron untuk yang bondingnya, berarti kan 8 ya. Nah, sebenarnya di 1s sendiri ada kan ya yang tadi diabaikan. Tetapi terkadang nggak dimasukkan ke perhitungan karena sebenarnya hasilnya sama aja gitu. Kalau di 1s tadi kan kita udah tahu kalau penuh ya, baik orbital bonding maupun antibondingnya sama-sama terisi 2 elektron.
Jadi kalau 2 dikurangi 2 kan 0 ya, nggak akan berpengaruh ke hasilnya. Jadi sama kayak Li2 tadi juga nggak diperhitungkan gitu untuk orbital 1s-nya. Karena tidak berpengaruh ke hasilnya. Lalu ini bondingnya 8, non-bondingnya 4. Jadi di sini ada 2 elektron, di 2s-nya juga ada 2 elektron. Jadi 4 bagi 2, 2. Nah, kalau ada ikatannya 2, berarti menunjukkan ikatan antara oksigen ini adalah double bond atau rangkap 2, dan dia stabil gitu molekulnya. Dan ini sesuai sama struktur Lewis kan, kalau teman-teman gambar O2. Tapi kalau kita hanya menentukan dari struktur Lewis, kita nggak bisa menentukan sifat dia magnetik, paramagnetik atau diamagnetiknya. Tapi dengan MO ini kita bisa menentukan, dan ternyata hasilnya sesuai gitu, sama-sama ikatan rangkap 2. Contoh selanjutnya kita masuk ke molekul diatomik yang heteronuklear atau dari dua atom yang berbeda. Untuk dua atom yang sama kayak sebelumnya ada Li2 sampai N2 kalau nggak salah itu ada di PPT full-nya. Jadi teman-teman bisa cek buat lihat di situ ditunjukkan gitu gimana pengisian orbital molekulnya, dan beberapa ada yang dikasih sifat paramagnetik sama diamagnetiknya juga. Nah, untuk heteronuklear prinsipnya sama seperti yang dari atom yang sama, dan di sini udah disederhanakan. Jadi langsung dihitung elektron valensi dari kedua atom. Kalau boron itu 3, karbon itu 4, totalnya ada 7 elektron yang hendak kita isikan. Nah, ini sama seperti slide sebelumnya ya, yang orbital untuk 1s-nya tidak digambarkan, karena ya sebenarnya 1s2 itu tidak masuk ke elektron valensi ketika atom itu udah punya elektron di orbital selanjutnya. Jadi dari 2s2 dan 2p2, berarti 1s2-nya kan nggak terlibat dalam elektron valensi, dan jadinya nggak akan mempengaruhi di hasil akhirnya, termasuk di orbit ikatannya. Nah, buat BC tadi kita punya 7 elektron, dan untuk BC sendiri kan baik B maupun C itu sama-sama nomor atomnya di bawah nitrogen ya. Jadi kita pakai aturan yang pertama, yang bentuknya sama-sama segitiga, nggak ada yang terbalik. Jadi 2 orbital P 2P-nya lebih rendah daripada 1 orbital sigma 2P. Lalu tinggal diisi 7, dan ingat di sini, kalau ini langsung diisi ya, kita punya 3 elektron untuk di orbital P, jadi ada 1 orbital yang penuh dan 1 orbital yang hanya terisi elektron tunggal. Di sini juga perhitungan ikatan order ikatannya sama. Nah, kalau tadi BC kan keduanya sama-sama di bawah nitrogen, atau semisal ada contoh lain OF itu kan keduanya di atas nitrogen. Jadi aturan orbital P-nya sama. Tapi kalau di sini ada contoh NF itu kan berarti terbagi jadi 2 ya. Si N-nya akan mengikuti aturan yang pertama, sementara F-nya itu mengikuti aturan yang kedua untuk bentuk orbital bonding dari P-nya. Nah, kalau dari Brady ini dijelaskan solusi untuk NF-nya ini sedikit tricky gitu. Kita lihat kalau di SPU atau tabel periodik, itu kan urutannya ada N, setelah N ada O yang nomor atomnya 8, yang nomor atomnya 9 ada F. Nah, untuk pengerjaan NF ini kita lihat tengah-tengahnya gitu, bisa dibilang rata-ratanya gitu. Kan N itu 1 kurangnya dari O, sementara F itu 1 lebihnya dari O. Jadi untuk bentuk orbital P-nya kita gunakan yang O. Sementara O itu kan ikut aturan yang kedua, yang sebelumnya aku bilang bentuknya kayak diamond gitu. Jadi di sini 2 orbital P2P-nya itu di atas 1 orbital sigma 2P. Untuk pengisiannya sama kayak tadi, elektron valensinya untuk N ada 5, F ada 7, totalnya 12, tinggal diisikan. Nah, di akhirnya ini sama mengikuti aturan, 2 elektron nggak boleh di satu orbital yang sama, jadi harus disebar merata dulu. Dan di sini dihitung juga ikatan order ikatannya. Selanjutnya gimana kasusnya kalau teori MO ini mau kita pakai menentukan molekul yang bermuatan. Jadi di sini ada NO+ sama NO-. Molekulnya sama-sama NO, cuma beda muatannya aja. Nah, untuk NO sendiri kalau di Brady dikatakan bahwa penentuan
orbital molekulnya tricky karena sama kayak sebelumnya dia kan beda aturan ya. Si N-nya mengikuti aturan yang pertama, yang orbital P2P-nya lebih rendah, sementara oksigennya mengikuti aturan yang kedua, yang orbital sigma 2P-nya lebih rendah. Nah, kalau di Brady sendiri, penentuannya itu ternyata dengan eksperimen. Jadi dari eksperimen didapatkan bahwa orbital sigma 2P-nya ini lebih rendah. Jadi untuk NO plus sama NO minus, diagramnya kita mengikuti diagram molekul aslinya untuk NO, hanya yang berbeda jumlah elektronnya. Karena untuk, contohnya untuk NO plus, dia kan bisa bermuatan positif karena melepas satu elektron ya. Nah, dari elektron valensinya NO sendiri 11, N-nya 5, O-nya 6. Kalau muatannya positif kan berarti melepas satu elektron. Jadi elektron valensinya ada 10 yang akan kita isikan. Di sini udah diisikan 5-5-nya, 10-10-nya itu berpasangan gitu. Ada 5 pasangan elektron. Lalu untuk NO- berarti kan dia menangkap satu elektron. Jadi elektron valensinya 11 ditambah 1, jadi 12 elektron yang kita isikan. Jadi di sini ada terlebih 2 elektron yang tunggal. Dan ini pengisiannya juga sama ya, sesuai aturan, nggak boleh di satu orbital yang sama, harus dibagi merata. Lalu untuk order ikatannya sendiri juga bisa ditentukan. Ternyata kalau dari NO plus dia order ikatannya 3, berarti ikatannya rangkap 3. Nah, untuk NO minusnya dia order ikatannya 2, berarti ikatannya rangkap 2. Nah, tadi kita udah nentuin order ikatannya ya. Jadi di teori MO ini dengan menentukan order ikatan kita bisa membandingkan stabilitas gitu dari 3 bentuk molekul. Jadi kan NO ini kan sama-sama ikatan antara N dengan O, namun dalam 3 bentuk yang berbeda. Ada yang netral, ada yang bermuatan positif dan negatif. Tapi ketiganya ini memiliki order ikatan yang berbeda. Jadi order ikatan ini bisa menunjukkan kekuatan atau ya seberapa kuat suatu ikatan. Karena semakin tinggi atau semakin besar order ikatan, itu panjang ikatan akan menurun. Panjang ikatan menurun itu maksudnya jarak antara dua nuklei itu semakin dekat. Kalau semakin dekat kan menunjukkan ikatan di antara kedua nuklei itu kan semakin kuat. Nah, kalau ikatan di antara kedua nukleinya semakin kuat, itu energi ikatannya meningkat. Energi ikatan itu energi yang diperlukan untuk memutus suatu ikatan. Jadi semakin tinggi energi ikatan itu semakin kuat ikatan antara dua atom. Nah, dari sini didapat order ikatan yang paling tinggi itu adalah dari NO+, order ikatannya 3. Jadi bisa disimpulkan kalau dari ketiga molekul ini, NO+ adalah bentuk yang paling stabil karena order ikatannya itu paling tinggi atau paling besar, nilainya 3, dan ikatannya itu otomatis paling pendek karena tadi panjang ikatannya itu kan menurun ya, jadi dia paling pendek dan jarak antar nukleinya itu paling dekat, sehingga ikatannya itu yang paling kuat, ditunjukkan dengan energi ikatan yang paling tinggi.